yang duitnya Ko Andri kurang lebih sempat di bawah 100.000 lah ya, 30.000 ya. Betul. Nah, itu kok bisa, kapan gitu, dan terus kenapa bisa kayak gitu, dan juga gimana cara Koko comeback. Saya mau lebih detail gitu biar orang tahu juga, oh ternyata Ko Andri itu memang dari awal itu bukannya langsung tinggi gitu, memang ada masa sulitnya dan bagaimana cara comebacknya gitu. Nah itu sebenarnya kejadiannya gara-gara gue nekat sih bro. Awalnya itu kan gue lulus dari Amerika, gue pikir tuh gue bakal bantuin bisnis orang tua gitu ya. Pas baru kerja sama orang tua 3 bulan ternyata ribut gitu loh. Ribut lumayan gede gitu ya, akhirnya gue keluar gitu loh. Pas keluar gue bilang yaudah deh, daripada ribut ini gak cocok, karena ya di keluarga gue banyak politik ya, politik, ribet ya. Mungkin gue gak enak lah menjelaskannya di sini ya secara detailnya. Jadi gue pilih buat keluar, terus gue bilang ya udah deh boleh nggak misalnya gue minta modal lah sedikit gitu loh. Terus bukannya dikasih uangnya malah kena maki bro. Diceramahin gitu ya, diceramahin. Orang sukses itu bisnis itu pakai otak, bukan pakai modal gitu loh. Daripada lu buang ke laut, kenapa nggak gue aja yang buang ke laut ya. Tapi sebenarnya ngocehannya sih 3 jam. Cuman yang paling gue inget yang itu bro, 4 bagian situ paling menyakitkan soalnya ya. Jadi gue ingetnya bagian situ gitu loh. Jadi ya udah dari situ, oh ya udahlah dia bilang. Jadi dia nggak kasih modal apapun. Ya udah akhirnya gue keluar. Ya udah. Oh terus dia juga ada ngomong begini. Lu pikir emangnya lu baru lulus dari Amerika, lu pulang ke Indonesia lu bisa sukses? Coba aja lu kalau keluar pasti lu ditipu. Itu ya udah gue buktiin, gue keluar ya gue bisnis. Ternyata memang bener sih ketipu. bener juga. Tapi menurut gue ya itu pengalaman lah. Menurut gue lu nggak bisa ya, maksudnya kalau lu nggak kena tipu saat itu, lu pasti nanti one day pasti lu kena tipu yang lebih gede gitu. Jadi menurut gua itu uang sekolah itu memang mahal, pelajaran itu mahal, nggak ada yang nggak belajar. Nah dari situ gua keluar, lalu gua bikin bisnis sendiri bro. Bisnis pertama gua itu alat berat, karena memang awalnya itu gua di perusahaan bokap itu ada pertambangannya, jadi gua pikir udahlah gue mau nyewain alat berat aja gitu, karena waktu itu gue lihat nyewain alat berat kok mahal banget ya, lumayan nih untungnya per jamnya 300.000 ya, itu waktu itu di Bangka Belitung ya. Jadi gue pikir udahlah, gue nekat, gue ambil cicilan, ambil ke bank ya, gue pinjem banknya itu dulu waktu itu Bank Buana ya, Buana Finance. Gue ambil cicilan alat berat ekskavator bro, waktu itu ekskavator PC 200 ya Komatsu gitu loh. Nah ya udah itu gue pakai utang bro. Pakai sisa modal gue yang sedikit itu buat bayar DP-nya, sisanya itu dibiayain sama si Buana ini bro. Itu gue inget banget cicilannya itu sebulan itu sekitar 17 juta lah, 17 juta. Nah gue ada ambil 2 unit. Jadi ya 35 juta kurang lebih. Bayangin itu gue waktu itu baru anak umur 21 tahun bro. Anak 21 tahun tiap bulan harus bayar cicilan 35 juta bro. Gila lah, nekat. Cuman gara-gara ya gue mau buktikan bahwa gue bisa loh, tanpa modal gue bisa tunjukin gitu, gue bisa sukses. Ya seiring berjalannya waktu, awal-awal mungkin 6 bulan pertama oke ya. 6 bulan pertama oke. Sisanya ya udah mulai tetek bengeknya itu bro. Karyawan nipu ya, contohnya misalnya kalau kerja biasa 8 jam ya sehari. Dibilang oh hujan gede, cuman kerjanya 4 jam. Sisanya rugi gitu bro. Jadi seperti itu. Jadi yang rugi-rugi itulah yang, terus udah gitu ada juga manajer gue hire manajer, orang yang gak tepat. Ya terus dia begitulah. Setiap kali bilang ada kerusakan, tiap kali telepon gue lah. Tiap kali telepon itu ada rusak ini, rusak itu. Padahal ya mengada-ada lah bro. Spare partnya dia jual, lalu dia tuker ke yang bekas gitu. Jadinya ya rugi gitu bro. Tapi kan cicilan tanggung jawab itu kita harus bayar tetap kan. Karena ya bokap gue dulu juga pernah ngajarin ya, lu pokoknya kalau ada utang lu harus bayar. Jadi prinsip gue itu sesusah-susahnya lu ada utang, nama baik lu itu lebih penting. Betul. Jadi segede apapun, sekecil apapun kita harus bayar bro. Jadi ya udah gue bayar, tetap bayar ya, akhirnya untungnya nggak ada, bayarin terus cicilannya, akhirnya duit gue pernah ya terendah itu pernah 18.000 sampai 30.000 itu bro. Gitu yang ya waktu itu gimana survive-nya tuh? Waktu itu kita sempet datang ya waktu itu kita sampai makan warteg bareng kalau nggak salah ya, di Mangga 2 kita makan warteg bareng. Itu duit gue tinggal sisa 18.000 itu bro. Jadi kalau orang bilang oh gue nggak pernah susah, enggak bro. Waktu di Amerika gue nggak pernah susah karena dapat uang jajan. Begitu stop
lulus dari Amerika, gue udah gak dapet uang jajan lagi bro. Kalau lu mau, prinsip bokap gue itu, lu kalau mau uang lu harus kerja. Nggak kerja nggak ada uang gitu. Jadi sama kayak orang-orang lain sama. Mungkin waktu gue kuliah mungkin iya enak, gue dapat uang jajan, gue kuliah di Amerika. Tapi setelah selesai kuliah gue sama aja kayak semua orang-orang gitu bro. Jadi ya udah, karena cicilannya besar, bisnisnya kagak jalan, ya akhirnya duit gue sisa 18.000, ya akhirnya kita sharing kan bro waktu itu ya. Gue kenal, makanya gue sebenarnya ada sedikit utang budi juga sama bro saya ya, karena waktu itu kita lagi susah, duit gue 18.000, duit lu 50.000 ya. Gue sekitar 30.000 lah gue ingat ya. Terus udah gitu lu ada 50.000. Akhirnya kita jadiin satu duitnya, kita makan bareng, warteg ya berdua ya. Iya, di Mangga 2 ya. Ya itulah, itu mungkin titik terendahnya. Cuman ya along the way kan, untungnya akhir bulannya ada pembayaran lah. Ada pembayaran dari orang yang nyewa. Ya akhirnya bisa memperpanjang hidup gue lagi gitu. Nah itu cara comeback mentalnya itu loh kok. Comeback orangnya kayak besok udah nyerah gitu. Gue udah pernah bisnis ekskavator, udah akhirnya gue kerja sama orang lagi aja. Toh per bulan pasti dapat, aman gitu, istilah kata aman. Nah makanya memang yang terpenting di dunia ini tuh sebenarnya mental ya bro ya. Nah sebenarnya kita tuh ya sama kayak kita saham nih ya. Misalnya sahamnya turun, lu tuh harus make decision bro. Jadi di dunia ini lu nggak boleh ambil keputusan. Lu harus selalu ambil keputusan. Mau keputusan itu sakit atau seneng, itu lu tetap harus jalan terus ambil keputusan. Kayak contohnya saham naik atau turun, lu harus ambil keputusan. Lu mau average down atau lu mau cut loss. Tapi nggak pernah ini saham boleh didiemin. Sama juga lu berbisnis. Bisnis lu udah rugi nih, lu harus ambil keputusan. Lu mau tambah modal lagi atau lu mau cut loss gitu loh. Lu nggak pernah boleh, bisnis gua rugi tapi gua nggak mau cut nih. Kalau gua cut gua rugi. Lu nggak boleh bro. Lu harus cut. Nah saat itu akhirnya terakhir gua putuskan, oke, gua cut. Cutnya gimana? Alat berat yang tersisa waktu itu ada 3 unit ya. Gua jual semuanya. Hasil dari penjualannya gue bayar, cicilan ke bank gue bayar. Udah gitu gue ada partner juga kan. Sisanya ya gue kasih ke partner gue. Udah gue tinggal ambil, keep bener-bener sedikit banget itu. Ya ujungnya ibarat kayak cut loss lah. Jadi kayak misalnya di saham gue sering cut loss juga. Ya gue udah ada pengalaman cut loss ini dari gue bisnis bro. Betul. Nah orang-orang biasa tuh gak punya mentalnya. Dia cuma mau masuk saham, dia cuma mau naik. Begitu sahamnya turun dia gak berani cut loss. Kalau gue kan udah mulai di bisnis. Jadi gue, ya kalau lu udah salah, lu harus cut loss. Ya udah, jadi gue cut loss bro. Cut loss ya udah, akhirnya kita carilah bidang lain lah. Udah gitu ya gue coba macem-macem lah, trading rempah-rempah kan lu juga tahu ya. Lu juga bro saya di sini juga sempet nemenin lah ya. Masa-masa gue susah ya, kita tinggal di rumah warga ya, bro saya tinggal di rumah warga. Itu baunya bau lada ya. Iya, bau lada ya. Naik busnya berapa ya seharian ya? 16 jam kali ya. 16 jam. 16 jam tuh dari mana ya? Dari Makassar ke Palu. Makassar ke Luwu Timur ya. Iya. Ya itu juga pengorbanan sih ya. Menurut gua nggak ada kesuksesan tanpa capek ya. Semuanya pasti butuh capek, butuh pengorbanan ya. Nggak ada, no pain no gain bro. Oke.